Halo, selamat datang di channel kami. Apa kabar semuanya? Semoga dan tentu kita baik-baik saja. Amin, amin. Di kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya janjikan, akan mengulas cara melangkah lebih ringan di tengah keterpurukan. Teman-teman, kehidupan seringkali membawa kita pada momen-momen yang penuh tantangan. Ketika rasanya beban begitu berat dan kita merasa seolah-olah tidak bisa melangkah lebih jauh. Tenang, kalian tidak sendirian. Saya pun sedang dalam situasi ini, sob. Namun, walaupun terasa sulit, kita semua memiliki kemampuan untuk bergerak maju meskipun dengan langkah kecil. Teman-teman, dalam video ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana melangkah lebih ringan, menerima kenyataan, dan menemukan kekuatan untuk bangkit. Tanpa bertele-tele, mari kita mulai perjalanan ini dan temukan cara untuk menjalani hari-hari dengan lebih ringan meskipun di tengah keterpurukan. Langkah pertama, terima keadaan dengan ikhlas. Cara menghadapi hidup dengan penerimaan. Setiap hari kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Kadang-kadang kita merasa terpuruk, terjebak dalam kesulitan yang tak ada ujungnya. Namun, apakah kamu tahu bahwa kunci untuk mengatasi semua itu terletak pada satu kata, ikhlas? Ikhlas seringkali dipahami sebagai menerima keadaan tanpa perlawanan. Tapi tahukah kamu bahwa untuk bisa ikhlas dibutuhkan keberanian dan latihan? Saat kita merasa terpuruk, kita cenderung melawan kenyataan atau bahkan merasa marah pada situasi. Tetapi, menerima adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kenapa ikhlas itu penting? Karena melawan kenyataan hanya memperburuk penderitaan. Saat kita menerima keadaan, energi kita tidak lagi terbuang untuk mengutuk atau berkeluh kesah. Sebaliknya, kita bisa mengalihkan energi untuk mencari solusi dan tumbuh lebih kuat. Melatih penerimaan tidaklah mudah, namun dengan langkah-langkah ini kita bisa melakukannya. 1. Sadari bahwa semua hal bersifat sementara. Ingatlah, suka dan duka adalah bagian dari siklus hidup. Bahkan rasa sakit pun tidak akan bertahan selamanya. 2. Ubah perspektif. Tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari situasi ini? Setiap kesulitan membawa pelajaran yang dapat membuat kita lebih bijaksana. 3. Praktikan mindfulness. Fokuslah pada momen saat ini tanpa terlalu mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan. Kehidupan terjadi di sini dan sekarang. Ketika kita belajar untuk menerima keadaan, kita membuka pintu menuju kedamaian batin. Dengan ikhlas, kita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah apapun yang terjadi. Ingatlah, hidup ini penuh dengan perubahan. Terima keadaan dengan ikhlas, dan kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Langkah kedua, cari dukungan. Mengapa berbicara tentang perasaan itu penting? Terkadang, ketika kita merasa terpuruk, yang kita butuhkan bukanlah solusi langsung, melainkan seseorang yang mau mendengarkan. Berbicara tentang perasaan kita adalah langkah pertama untuk melepaskan beban batin. Mengapa cari dukungan itu penting? Berbicara dengan seseorang yang kita percayai dapat membuat perbedaan besar. Dengan berbagi perasaan, kita merasa lebih ringan dan lebih dipahami. Terkadang, dukungan yang sederhana dari teman atau keluarga dapat memberi kita kekuatan untuk bangkit. Bicarakan perasaanmu kepada orang yang dipercaya. Ketika kita berbicara tentang perasaan kita dengan seseorang yang kita percayai, kita memberi diri kita kesempatan untuk didengar tanpa penghakiman. Teman, keluarga, atau bahkan seorang konselor bisa menjadi tempat yang aman untuk mengekspresikan perasaan. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki pengalaman serupa. Bergabung dengan kelompok yang memiliki pengalaman serupa juga bisa menjadi jalan untuk menemukan dukungan. Ketika kita berbicara dengan orang-orang yang mengerti apa yang kita alami, kita merasa tidak sendirian lagi. Mengurangi rasa kesepian. Dukungan tidak selalu harus tatap muka. Saat ini kita bisa bergabung dengan komunitas online yang menawarkan tempat untuk berbagi dan mendengarkan. Terhubung dengan orang lain yang merasa seperti kita bisa mengurangi rasa kesepian dan memperkuat rasa keberadaan. Proses pemulihan melalui dukungan. Dengan dukungan yang tepat, kita bisa menjalani proses pemulihan dengan lebih ringan. Dukungan bisa datang dari berbagai tempat, baik itu teman, keluarga,
atau bahkan komunitas yang memiliki pengalaman yang serupa. Menjadi pendengar yang baik. Selain mencari dukungan, kita juga bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Ketika kita memberikan dukungan, kita ikut berperan dalam membantu mereka merasakan kekuatan untuk terus maju. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Dengan mencari dukungan dan berbicara tentang perasaan kita membuka ruang untuk pemulihan dan kebersamaan. Bersama-sama kita bisa menghadapinya. Langkah ketiga, fokus pada hal-hal kecil yang bisa dikendalikan, kunci mengatasi rasa tertekan. Saat merasa tertekan atau terbebani oleh banyak hal, kita seringkali lupa bahwa ada banyak hal kecil yang bisa kita kontrol. Fokus pada hal-hal sederhana ini bisa memberi kita rasa pencapaian dan kedamaian di tengah kekacauan. Mengapa fokus pada hal kecil itu penting? Alihkan perhatian dari tujuan besar yang terasa berat dan fokuslah pada hal-hal kecil yang bisa kamu kontrol. Ketika kita memulai dengan hal-hal sederhana, kita memberi diri kita ruang untuk merasa produktif dan lebih tenang. Salah satu hal kecil yang bisa kita kontrol adalah lingkungan sekitar kita. Merapikan kamar atau ruang kerja bukan hanya membuat ruang terlihat lebih rapi, tetapi juga memberikan perasaan kontrol atas keadaan kita. Cobalah membaca buku atau artikel inspiratif. Membaca buku atau artikel inspiratif dapat memberi kita pengetahuan baru dan membangkitkan semangat. Ini adalah cara sederhana untuk memberi diri kita waktu untuk berpikir positif dan memperluas wawasan kita tanpa merasa terbebani. Berikutnya, cobalah berjalan-jalan di alam terbuka. Berjalan-jalan di luar ruangan juga merupakan hal kecil yang bisa kita kendalikan. Meluangkan waktu untuk berjalan di alam memberi kita kesempatan untuk beristirahat sejenak, menenangkan pikiran, dan menikmati keindahan sekitar. Hindari beban dengan tujuan besar. Terkadang tujuan besar yang sulit dicapai bisa terasa menakutkan. Alih-alih memaksakan diri untuk mencapainya dalam satu langkah, cobalah untuk memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terjangkau. Ini akan membantu kita merasa lebih produktif dan kurang tertekan. Ekspresikan ketika mencapai kepuasan dari hal-hal kecil. Setiap langkah kecil yang kita ambil memberikan kita rasa pencapaian. Dengan menyelesaikan hal-hal kecil, kita merasa lebih terkendali, lebih produktif, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Memuali menyusun prioritas dan menerima proses. Fokus pada hal-hal kecil juga berarti menerima bahwa kita tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Dengan menyusun prioritas dan memberi diri kita waktu untuk setiap langkah, kita mengurangi rasa terburu-buru dan kecemasan. Dengan fokus pada hal-hal kecil, kita tidak hanya mengendalikan apa yang ada di sekitar kita, tetapi juga meraih kedamaian batin. Ingatlah, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar tanpa harus merasa tertekan. Langkah 4. Jaga kesehatan tubuh dan pikiran. Menjaga tubuh dan pikiran sehat adalah fondasi yang sangat penting dalam menghadapi masa sulit. Ketika kita memberikan perhatian penuh pada tubuh dan pikiran, kita membangun ketahanan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan hidup. Ini bukan hanya tentang kebugaran fisik, tetapi juga tentang memberi ruang bagi pikiran untuk pulih dan tetap tenang. Memulai hari dengan sarapan sehat. Setiap hari dimulai dengan pilihan kita untuk memberi tubuh kita energi yang baik. Sarapan yang sehat bukan hanya memberi energi, tetapi juga membantu menstabilkan emosi dan mood kita sepanjang hari. Rutinitas olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga tidak hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga mengurangi stres dan kecemasan. Yoga, berlari, atau hanya berjalan kaki selama 30 menit dapat memberi tubuh kita pelajaran tentang ketahanan dan kekuatan. Tidur yang berkualitas. Tidur adalah waktu bagi tubuh dan pikiran untuk mengisi ulang. Tidur yang cukup adalah bagian penting dari proses penyembuhan, di mana tubuh kita memperbaiki diri dan pikiran kita memperoleh kejelasan. Teknik meditasi dan pernapasan dalam. Meditasi dan pernapasan dalam mengajak kita untuk hadir di saat ini. Teknik ini membantu menenangkan kecemasan, memperlambat detak jantung, dan memberi kita kejelasan untuk melihat masalah dengan lebih tenang. Menulis jurnal untuk mengolah emosi. Menulis jurnal adalah cara kita berbicara dengan diri sendiri. Dengan menuliskan perasaan kita,
Kita memberi ruang bagi emosi untuk keluar dan menenangkan pikiran yang bergejolak. Langkah kelima, beri ruang untuk diri sendiri. Memberikan ruang untuk diri sendiri berarti memberi izin untuk menikmati waktu pribadi tanpa rasa bersalah. Ketika kita memberikan waktu untuk diri sendiri, kita memberi diri kesempatan untuk menyembuhkan dan mengisi kembali energi yang terkuras. Ini bukan tentang menghindari tanggung jawab, tetapi tentang menjaga keseimbangan hidup. Cobalah meluangkan waktu untuk hobi. Melakukan aktivitas yang kita cintai memberi kita perasaan kepuasan yang tidak ternilai. Apakah itu menggambar, menulis, atau berkebun? Memberi ruang untuk hobi adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, cobalah mendengarkan musik untuk menenangkan pikiran. Musik memiliki kekuatan untuk menenangkan pikiran dan membawa kita pada kedamaian. Menghabiskan waktu mendengarkan lagu favorit bisa memberikan rasa nyaman yang sangat dibutuhkan. Lalu cobalah berjalan-jalan di alam terbuka. Berjalan-jalan di alam terbuka bukan hanya memberi kita kebugaran fisik, tetapi juga memberi kita ketenangan mental. Alam selalu menawarkan ruang bagi kita untuk mengisi ulang. Berikutnya, mengambil jeda tanpa rasa bersalah. Luangkan waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah. Jeda kecil ini memberi kita kesempatan untuk melepaskan beban dan mengembalikan energi yang hilang. Langkah keenam, ingat tujuan atau makna hidup. Dalam menghadapi tantangan hidup, penting untuk kembali ke akar dan mengingat apa yang benar-benar kita inginkan. Keterpurukan bisa menjadi momen introspeksi untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Dengan tujuan yang jelas, kita bisa melihat masa depan dengan penuh harapan. Langkah ketujuh, hargai kemajuan kecil. Kemajuan kecil adalah fondasi dari kesuksesan besar. Ketika kita mengakui dan merayakan setiap langkah kecil, kita membangun momentum positif yang membantu kita untuk terus maju. Setiap kemajuan, sekecil apapun, menunjukkan bahwa kita telah bergerak lebih dekat ke tujuan kita. Merayakan kemajuan setiap hari. Kemajuan kecil adalah bentuk kemenangan. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun. Ini adalah cara untuk terus termotivasi dan bergerak maju. Terus fokus pada proses, bukan hanya hasil. Fokus pada proses dan nikmati setiap langkah yang kita ambil. Terkadang hasil akhir bisa datang lebih lambat, tetapi perjalanan itu sendiri memberi kita banyak pelajaran berharga. Langkah ke-8, percaya pada proses waktu. Setiap perjalanan pemulihan membutuhkan waktu dan percaya pada proses waktu adalah kunci untuk ketenangan. Semua hal yang kita alami, baik atau buruk, memiliki waktu dan tempatnya. Dengan sabar, kita akan menemukan kedamaian dan penyembuhan. Tanamkan pada hati, waktu sebagai penyembuh. Waktu adalah penyembuh terbaik. Ketika kita memberi waktu untuk diri sendiri, kita memberi kesempatan untuk penyembuhan yang alami. Jangan terburu-buru, semua akan menemukan waktunya. Lalui proses pemulihan yang berkelanjutan. Pemulihan bukanlah hal yang instan. Setiap hari adalah bagian dari proses, dan dengan setiap langkah, kita semakin dekat untuk merasa lebih baik. Sebagai penutup, terima kasih telah menyaksikan video ini. Ingatlah bahwa dalam setiap perjalanan hidup, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, kita tidak pernah sendirian. Kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit, sembuh, dan bergerak maju. Jangan ragu untuk mencari dukungan ketika merasa lelah. Fokus pada langkah kecil yang bisa kita ambil, dan selalu ingat bahwa waktu akan membantu kita sembuh. Jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan subscribe untuk konten yang lebih inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga kita semua terus diberikan kedamaian dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh ikhlas.